Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afrizal Enggi Pramudia dengan NBI 14624000010. Perkenalkan, nama saya Dananjaya dengan NPI 146240009. Perkenalkan, nama saya Adhika Ilham Saputro dengan NBI 146240035. Nama saya Akmal Widyata Mayoga Raksa dengan NPI 146240036. Di sini saya akan mempresentasikan tugas minggu 3, yaitu Supervised Learning. Jadi identifikasi masalah, yaitu dataset yang digunakan memiliki beberapa fitur X dan satu variabel target atau Y. Jadi masalah yang ingin diselesaikan adalah memprediksi nilai pada kolom target berdasarkan fitur-fitur yang tersedia. Karena dataset memiliki label atau target, maka permasalahan ini termasuk dalam supervised learning. Nah, di slide kedua ini, pertama saya melakukan proses load dataset menggunakan Pandas dengan fungsi read_csv ini. Nah, dataset ini menjadi sumber utama yang berisi fitur dan target yang akan diprediksi. Terus yang kedua, saya melakukan preprocessing data khususnya pada kolom kategorial. Di sini saya menggunakan label encoder untuk mengubah data bertipe objek atau teks menjadi numerik. Hal ini penting karena algoritma machine learning seperti random forest hanya bisa memproses data dalam bentuk angka. Pada bagian ketiga, saya memisahkan antara fitur dan target. Nah, fitur ini disimpan dalam variabel X, yaitu seluruh kolom selain target, sedangkan Y berisi kolom target yang akan diprediksi. Nah, disinilah inti dari supervised learning, yaitu model belajar dari hubungan antara fitur dan target. Nah, kemudian dataset dibagi menjadi data training dan testing menggunakan train, split di sini. Nah, dan seperti ini sebanyak 80% data digunakan untuk training dan 20% untuk testing. Jadi saya juga menggunakan parameter stratify sama dengan Y agar distribusi kelas pada data training dan testing tetap seimbang. Lalu di bagian 5, model yang saya gunakan adalah random forest classifier dengan 100 decision tree. Jadi model ini dipilih karena memiliki performa yang baik dan mampu mengurangi overfitting. Jadi selanjutnya model dilatih menggunakan data training dengan fungsi fit ini. Lalu setelah model selesai dilatih, saya melakukan prediksi terhadap data testing menggunakan fungsi prediksi. Hasil prediksi ini kemudian dibandingkan dengan data asli untuk mengevaluasi performa model tersebut. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi, model menghasilkan akurasi sekitar 0,767. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, model menghasilkan akurasi
sekitar 76,7%, yang berarti model mampu memprediksi dengan sekitar 76% dari total data tersebut. Jadi jika dilihat lebih detail pada classification report, kelas 0 memiliki performa cukup baik dengan F1 skornya 0,78. Sedangkan kelas 1-nya memiliki performa lebih atau yang paling rendah dengan F1 skor 0,45. Kelas 2-nya memiliki performa terbaik dengan F1 skor 0,85. Hal ini menunjukkan bahwa model lebih baik dalam memprediksi kelas 2 dibandingkan kelas lainnya. Jadi pada Motion Matrix kita bisa melihat distribusi prediksi model. Angka diagonal menunjukkan prediksi yang benar, sedangkan angka di luar diagonal menunjukkan kesalahan prediksi. Sebagai contoh, pada kelas 2 ini terdapat 408 prediksi yang benar yang menunjukkan performa model cukup baik pada kelas tersebut. Nah, dari keseluruhan proses ini dapat disimpulkan bahwa masalah pada dataset ini adalah memprediksi nilai target berdasarkan fitur yang tersedia. Karena dataset memiliki label, maka pendekatan yang digunakan adalah supervised khususnya classification. Model random forest yang digunakan mampu menangkap pola data dengan cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kesalahan prediksi terutama pada kelas tertentu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan teknik cross validation untuk menemukan titik keseimbangan tersebut. Jadi mari kita lihat blok kode di sebelah kiri. Di sini saya mendefinisikan key range dari 1 sampai 20. Untuk setiap nilai K tersebut saya tidak hanya melakukan fit biasa, melainkan menggunakan cross-fold score di sini dengan 5-fold cross validation. Artinya data kita dibagi menjadi 5 bagian, model terbagi di 4 bagian, dan diuji di 1 bagian secara bergantian. Skor yang disimpan dalam G-scores adalah rata-rata akurasi dari kelima proses tersebut. Ini memastikan bahwa nilai K yang kita pilih nanti benar-benar stabil dan tidak hanya bergantung pada satu porsi data saja. Jadi seperti grafik ini, mari kita bedah grafiknya. Jadi pemilihan nilai K optimal pada sumbu X ini nilai K kita melihat perubahan jumlah tetangganya. Terus pada sumbu Y ini atau akurasi CV kita melihat performa model kita. Bisa kita lihat di awal grafik K sama dengan 1 atau K sama dengan 2, akurasinya sangat rendah dan fluktuatif. Ini mengindikasikan model masih terlalu sensitif terhadap noise. Namun sering bertambahnya nilai K akurasi merangkak naik secara signifikan dan mulai stabil setelah melewati angka 7 di sini. Nah, sebelumnya kita berhasil menemukan nilai K terbaik, yaitu K sama dengan 17, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian akhir. Di sini kita melatih ulang model menggunakan parameter tersebut dengan mengujinya pada tes set data yang benar-benar baru bagi model untuk melihat performa di dunia nyata. Jadi kita bisa lihat kode di bagian atas K-Neighbor classifier dengan baris base K
17, model kemudian di-feed menggunakan data training yang sudah diskala atau X-train scale Y-train ini. Dan kita melakukan prediksi terhadap X-text scalet di sini. Jadi hasil akhirnya menunjukkan akurasi tes sebesar 71,98%. Namun sebagai praktisi data, kita tidak boleh hanya terpaku pada akurasi. Jadi mari kita bedah classification reportnya untuk melihat performa per kelas. Kelas graduate ini adalah kelas dengan performa model terbaik. Kita mendapatkan recall 0.93 atau 0,93. Artinya kita mampu mengenali 93% dari total mahasiswa yang benar-benar lulus. Terus kelas dropout di sini juga cukup solid dengan precision 0,83. Artinya saat model memprediksi seseorang akan dropout, prediksi tersebut benar sebanyak 83% dari total kasus. Terus yang ketiga kelas enroll. Nah, di sini kita menemukan tantangan relatif rendah. Precisionnya yaitu 0,38, recall-nya 0,21. Ini hal yang lumrah dalam klasifikasi multi kelas, di mana kelas enroll ini seringkali berada di titik tengah antara dropout dan graduate, sehingga fiturnya tumpang tinggi. Nah, setelah mengeksplorasi KNN, sekarang kita beralih ke model kedua, yaitu decision tree. Berbeda dengan KNN yang berbasis jarak, decision tree bekerja dengan membuat serangkaian keputusan berdasarkan aturan if-else yang diekstrak langsung dari data kita. Pada bagian ini inisialisasi model, saya menerapkan beberapa batasan atau running secara manual, yaitu max step sama dengan 6. Ini saya membatasi kedalaman pohon hanya sampai 6 level. Terus min sample split 20, min sample leaf 10. Ini dilakukan agar pohon tidak tumbuh terlalu detail yang bisa berujung pada overfitting. Tujuannya adalah menciptakan model yang cukup cerdas untuk menangkap pola, tapi tetap sederhana agar digenerasikan ke data baru. Kemudian model dilatih menggunakan X-train dan kita lakukan prediksi terhadap X-test. Jadi mari kita lihat hasilnya di sebelah kanan. Ada peningkatan performa yang cukup menarik. Yang pertama, akurasi tes naik menjadi 75,25%, meningkat sekitar 3% dari KNN tadi. Kelas graduate masih menjadi kelas terkuat dengan recall 0,95. Terus kelas enroll, precisionnya naik menjadi 0,51. Nah, selanjutnya untuk memahami model mengambil keputusan, saya menggunakan fungsi plot tree. Di sini saya membatasi visualisasi hingga max step-nya 3 agar kita bisa melihat variabel paling krusial tanpa terjebak dalam kerumitan teknis. Nah, parameter fill through ini memberikan warna pada kotak berdasarkan kelas mayoritasnya. Jadi mari kita perhatikan kotak paling atas atau root node. Model menentukan bahwa curricular units kedua SEM approved adalah faktor pemisah paling penting. Jika mahasiswa menyelesaikan kurang dari 4,5 unit di semester 2, jalur kiri ini
mereka memilih resiko lebih tinggi untuk dropout. Sebaliknya, jika lebih dari itu atau jalur kanan, peluang mereka untuk menjadi graduate meningkat drastis. Turun ke level berikutnya, kita melihat faktor lain seperti tuition fees up to date dan GDP ikut berperan dalam memperhalus prediksi. Nah, terakhir kita menggunakan random forest yang merupakan model assembly. Sederhananya, jika decision tree tadi hanya satu pohon, di sini kita menggunakan atau membangun sebuah hutan yang berisi 100 pohon, atau di sini yang kita sebut N estimator 100. Setiap pohon bekerja secara independen, lalu hasilnya kita ambil berdasarkan suara terbanyak atau majority voting. Parameter N jobs min 1 ini saya menggunakan agar proses komputasi berjalan paralel di semua core prosesor sehingga lebih cepat. Jadi hasilnya sesuai ekspektasi. Random forest menjadi model dengan performa terbaik dengan akurasitas mencapai 77,06%, angka tertinggi dibandingkan KNN maupun decision tree tunggal. Nah, keseimbangan metriknya kita lihat pada kelas enroll. Precisionnya melonjak ke 0,60 dan F1 skornya ke 0,44. Ini membuktikan bahwa dengan menggabungkan banyak pohon, model jauh lebih stabil dan menangani kelas yang sulit diprediksi. Nah, pada grafik ini menunjukkan secara eksplisit apa yang menjadi prioritas model dalam memprediksi status mahasiswa. Yang pertama, faktor akademik adalah kunci. Variabel kurikuler unit menempati proses puncak dengan skor kepentingan yang jauh melampaui fitur lainnya. Ini diikuti erat oleh jumlah unit yang disetujui di semester pertama dan nilai grade mahasiswa. Terus yang kedua, kesehatan finansial menariknya tuition fees up to date atau pembayaran uang kuliah tepat waktu di sini. Tuition fees up to date. Jadi masuk dalam 5 besar faktor penentu. Ini menunjukkan adanya korelasi kuat antara stabilitas ekonomi mahasiswa dengan berkelanjutan studi mereka. Terus ada demografi and makroekonomi. Sebaliknya, variabel seperti jenis kelamin, inflasi, atau status disabilitas memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap keputusan model dalam klasifikasi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rizal Inggi Pramudia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk minggu kelima. Di sini kami akan menjelaskan klasifikasi multiklas untuk memprediksi status mahasiswa, apakah akan graduate, dropout, atau masih enroll. Di sini menggunakan dataset student dropout dan akademi sukses. Ini merupakan ada di Google. Untuk yang pertama, report library ini. Di sini saya akan menggunakan Skilltrend sebagai framework utama. Lalu di sini ada One VS Res Classifier dan One VS One Classifier. Ini saya membedakan notebook ini dari klasifikasi biasanya. Lalu saya pakai straight fit K-fold agar membagi data saat cross validation tetap proporsional antar kelas.
Lalu untuk dataset ini, di sini kita mempunyai 3 kelas kolom untuk grade, dropout, dan enroll. Di sini untuk graduate sendiri sekitar 49,93%, untuk dropout 32,12%, lalu untuk enroll sendiri 17,95%. Jadi datanya agak tidak seimbang, terutama di enroll yang paling sedikit. Jadi ini penting karena nanti akan mempengaruhi kenapa F1 score enroll itu rendah. Lalu masuk ke bagian ketiga, eksplorasi data atau EDA. Di sini bar chart and B chart ini menunjukkan dominasi graduate-nya. Nah, di box plot nilai akademik ini graduate mempunyai median grade yang lebih tinggi di semester 1 dan 2. Lalu untuk dropout sebaliknya nilainya jauh lebih rendah. Ini mengindikasi bahwa fitur akademik ini sangat berpengaruh. Nah, kenapa EDA ini penting? Jadi ini untuk memahami karakteristik data sebelum modeling, terutama cek distribusi, kelas, dan fitur yang relevan. Lalu lanjut ke bagian processing data. Di sini mempunyai 6 fitur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, saya membuat 6 fitur ini dari fitur yang sudah ada. Untuk contohnya, overall grade average ini adalah rata-rata nilai semester 1 dan 2. Nah, daripada pakai 2 kolom yang terpisah, saya gabung jadi satu untuk menangkap performa akademik secara keseluruhan. Lalu untuk approval rate ini jumlah yang lulus dibagi yang enroll. Nah, ini mengukur efisiensi belajar mahasiswa per semesternya, semester 1, semester 2. Nah, untuk financial stability ini, jadi kita tidak punya, semisal kita tidak punya utang dan bayar tepat waktu, maka faktor finansial bisa mempengaruhi keputusan dropout. Lalu masuk ke encode target. Nah, kolom target ini diubah ke angka pakai label encoder dropout sama dengan 0, ini enroll sama dengan 1, dan graduate sama dengan 2. Lalu kita masuk ke model softmax regression atau multinominal logic regression. Nah, konsep yang ini softmax regression adalah ekstensi dari logistic regression untuk lebih dari 2 kelas. Lalu alih-alih menghitung satu probabilitas, ini fungsi softmax ini menghitung probabilitas untuk semua kelas secara bersamaan, dan total probabilitas selalu 1. Lalu di sini multi underscore class multinominal ini pakai softmax. Lalu solver sama dengan IPFGS ini optimizer yang cocok untuk multi nominal. Lalu C sama dengan 1.0 ini regulasi. Jadi semakin kecil C-nya semakin kuat regulasinya. Maka akurasinya itu 76,0,5% di F1 week, yaitu 0,7451. Lalu kita masuk ke model 1V all. Jadi ini konsep melatih 3 binary. Klasifikasor terpisah. Klasifikasor 1 belajar membedakan dropout vs bukan dropout. Lalu klasifikasor 2 itu graduate vs bukan graduate. Untuk klasifikasor 3 itu enroll vs bukan enroll. Nah, ketika prediksi dipilih kelas dengan confidence score yang tertingginya. Nah, untuk
kelebihan dan kekurangannya sendiri ini, kalau kelebihannya sederhana bisa diparalelkan. Lalu untuk kekurangannya itu setiap sub masalah jadi tidak seimbang karena bukan X selalu lebih banyak. Lalu hasilnya sama persis seperti softmax 76,16%. Untuk karena base estimatornya sama, logic regression dan dataset ini cukup linear sehingga strategi tidak terlalu berpengaruh. Lalu yang ketujuh ini model 3 1v1. Nah, untuk 1v1 ini melatih classifier untuk setiap pasangan kelas. Dengan 3 kelas ada semisal C 3,2 sama dengan 3 pasang ini, dropout vs graduate ini, dropout vs enroll, lalu graduate vs enroll. Untuk prediksi akhir ini ditunjukkan lewat voting kelas yang paling sering menang di antara pasangan-pasangan itu. Untuk kelebihannya sendiri itu setiap classifier ini hanya fokus pada 2 kelas atau lebih mudah dioptimalkan. Biasanya lebih baik kalau kelas sudah dibedakan. Untuk hasilnya sendiri berbeda, yakni 77,29% untuk akurasinya. Lalu untuk F1 skornya sendiri 0,706. Ini sedikit lebih tinggi daripada yang lain tadi, tapi tidak signifikan. Lalu perbandingan performanya itu saya pakai 5 volt Starfit CV untuk evaluasi yang lebih robust. Ini tidak hanya bergantung pada satu split. Lalu hasil ketiga model ini sangat mirip, sekitar 76,5%, kurang lebih untuk 0,9%. Ini menunjukkan bahwa dengan base estimator yang sama, strategi multi-class tidak terlalu berpengaruh pada dataset ini. Lalu untuk konsep ROG curve itu mengukur kemampuan model membedakan setiap kelas dari yang lain. AUC mendekati 1.0 ini sangat baik. Ya, saya pakai untuk pendekatan 1V Res untuk multi-class ROG ini. Untuk highlight-nya sendiri, graduate and dropout ini AUC-nya 0,90, model bagus membedakan keduanya. Lalu untuk enroll-nya sendiri itu AUC-nya 0,78, paling susah karena pola fiturnya tumpang tindih dengan graduate. Lalu untuk kesimpulannya itu ketiga modelnya hasilnya hampir sama karena pakai base estimator yang sama. Lalu untuk kelas enroll-nya sendiri paling susah diprediksi. F1 hanya 0,47 dan AUC 0,78. Karena mahasiswa yang masih aktif bisa mirip dengan yang akhirnya lulus atau drop out. Lalu untuk fitur akademik ini nilai semester atau approval rate-nya itu adalah prediktor terkuatnya. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian minggu ke-6 yaitu penerapan neural network. Apa itu sendiri neural network? Yaitu sebuah mesin learning serta AI yang cara kerjanya dia meniru otak manusia untuk memproses sebuah informasi. Jadi dia menggunakan lapisan neuron buatan buat mempelajari pola dari data, melakukan prediksi, klasifikasi, serta untuk mengenali gambar atau suara dengan menghubungkan node input, hidden layer, dan output. Lalu langsung saja di sini saya akan menjelaskan yang dari Google Colab. Lalu ini di sini adalah bagian library, yaitu buat memulai semuanya dulu. Di mana Pandas dan NumPy ini dia berfungsi untuk memanipulasi data, lalu matplot
Matplotlib dan Seaborn dia untuk visualisasi grafik, sklearn untuk preprocessing, split data dan evaluasi model, TensorFlow atau Crush membangun dan melatih neural network. Nah, yang sini adalah load data. Ini dia berfungsi untuk memasukkan dari datasetnya, seperti yang pada bagian ini. Ini kan dataset.csv. Ini terdapat sebanyak 4.424 baris data mahasiswa, yang dimana dia dibagi dengan 37 kolom fitur dengan 3 baris. Yang dimana targetnya sendiri yaitu adalah graduate atau lulus sebanyak 49,9%, dropout atau keluar sebanyak 32,1%, enroll atau maksi aktif sebanyak 17,9%. Di sini adalah bagian preprocessing dan fitur engineering, yang dimana preprocessing dan fitur engineering berfungsi untuk memproses datanya. Nah, di sini ada overall grade average, yaitu untuk menghitung rata-rata nilai semester 1 dan 2. Grade change, perubahan nilai dari semester 1 ke semester 2. Approval rate first, yaitu rasio mata kuliah lulus di semester 1. Approval rate second, atau rasio mata kuliah lulus di semester 2. Overall approval rate, yaitu rasio lulus keseluruhan. Dan financial stability 1, jika tidak punya utang dan bayar UKT tepat waktu. Parents edu level, yaitu rata-rata pendidikan dari ayah dan ibu. Economic context, yaitu GDP dikurangi pengaruh inflasi dan angka pengangguran. Lalu ada label encoding, yaitu targetnya dirubah menjadi dropout dia 0, enroll 1, dan graduate 2. Lalu ada one hot encoding, yaitu kolom kategorikal seperti status pernikahan, jurusan, dan lain-lain diubah jadi kolom biner. Lalu ada train atau val atau test split, yaitu datanya dibagi 60% training, 20% validasi, dan 20% testing. Lalu standar scalar, yaitu fitur yang dinormalisasi agar punya skala yang seragam. Lalu ini bagian ketiga, yaitu arsitektur neural network atau MLP, yaitu model yang dibangun dalam multilayer perceptron dengan struktur input 113 density 128, BN plus dropout, yaitu mengarah ke dense 64, BN plus dropout mengarah ke dense 32, BN plus dropout mengarah ke output softmax 3, di mana terdiri dari tiap hidden layer yaitu dense atau ReLU berfungsi untuk menangkap pola linear dari data. Pola non-linear berfungsi untuk menangkap pola non-linear dari data. Lalu ada batch normalization, yaitu menstabilkan proses training agar lebih cepat convergent. Dropout 30% secara acak mematikan neuron untuk mencegah overfitting. Lalu output layer menggunakan softmax, yaitu dengan probabilitas untuk 3 kelas. Loss functions per categorical cross entropy optimizer, Adam IR sama dengan 0,001. Lalu ada total parameter model dasar dengan 25.923 parameter. Lalu ini ada visualisasi arsitektur MLP. Itu di mana visualisasi arsitektur MLP ini merupakan proses backpropagation, di mana modelnya ini belajar melalui 4 langkah berulang, yaitu forward pass yang berfungsi untuk data input melewati semua layer, hitung loss mengukur berapa jauh prediksi dari label asli, backward pass menghitung gradient error menggunakan chain rule, lalu ada update weights optimizer Adam. Proses ini diulang setiap epoch hingga loss menurun dan model belajar mengenali pola. Nah, di sini ada training model dasar dengan backpropagation.
yang dimana model dasar dilatih dengan konfigurasi 1286432, yaitu menggunakan dua callback penting seperti early stopping untuk menghentikan training jika file loss tidak membaik selama 15 epoch, lalu ada reduce aileron rate, yaitu menurunkan learning rate sebesar 50% jika file loss stagnan di selama 7 epoch. Hasil training model dasar didapatkan bahwa base validation accuracy yaitu 78,53, jumlah epoch 36, dengan tes akurasi 75,93%, pada F1 score yaitu mendapatkan 0,7577, yang dimana dari conversion matrix terlihat bahwa kelas Android paling sulit diprediksi, hanya 0,48 karena jumlah sampelnya paling sedikit dan karakteristiknya mirip dengan dua kelas lain. Lalu di sini ada hyperparameter tuning, yang dimana bagian ini untuk melakukan eksperimen pada 5 konfigurasi berbeda untuk mencari model terbaik config arsitektur learning depth, rate dropout, task accuracy, yang dimana kebagi pada 3 ini. Ini kebagi ada 1, 2, 3, 4, ada kebagi 4. Yang dimana config C itu menghasilkan akurasi paling tinggi karena lebih banyak lapisan memungkinkan modelnya menangkap pola yang lebih kompleks. Lalu config E, LR-nya tinggi, itu tetapi performanya config E ini LR-nya tinggi, jadi performanya paling buruk karena learning rate terlalu besar membuat conversion tidak stabil. Lalu config D, LR-nya rendah 0.0005, conversionnya lebih lambat 52 epoch, namun hasilnya cukup baik. Lalu di sini hyperparameter tuning, ini harusnya perbandingan hasil hyperparameter tuning, yang dimana setelah 5 konfigurasi tadi selesai di training, dapat dirangkum dan diurutkan bahwa config C itu mendapatkan nilai paling tinggi, yang dimana dari grafik 1 bar chart perbandingan tes akurasi dan F1 score per konfigurasi diurutkan dari tertinggi ke terendah. Lalu grafik 2, learning curve-nya semua terkonfigurasi dalam satu plot yang terdiri dari validation loss per epoch, validation accuracy per epoch, selisih antar konfigurasi sendiri relatif kecil, minus 1 sampai 2%, minus 2%. Ini arsitektur sendirinya lebih dalam pada config C, lalu sedikit learning rate yang terlalu tinggi pada config E, dia justru merusak performa karena bobotnya terlalu agresif. Lalu ini bagian evaluasi model terbaik, yang dimana didapatkan bahwa konfigurasi terbaiknya adalah config C seperti yang tadi, yang dimana model terbaik yaitu adalah config C dengan urutan 256, 128, 6432, yang dimana dengan hasil akhir kelas, yang dimana dapatkan bahwa dropoutnya kelas dropout, precisionnya 0,83, recallnya 0,73, F1 score-nya 0,78. Jadi didapatkan kalau tes akurasinya sebanyak 75,82% dan F1 score-nya 0,7554. Jadi mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan dan sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan SVM atau Support Vector Machine. Apa sih itu SVM? SVM adalah pembuat batas. Support Vector Machine atau bisa dibilang SVM adalah algoritma AI yang bertugas mencari garis pemisah terbaik untuk mengelompokkan data. Ini adalah contoh-contoh SVM, yaitu ada SVM linear, yang ini SVM yang saya lupa namanya, ya ini yang merah di dalam lingkaran dan biru di luar lingkaran. Nah, di sini ada library. Nah, library di sini saya menggunakan import banda, import nanti dan lain sebagainya. Terus habis itu ada sklearn. Ini untuk pre-processing, yaitu ada standar scalar, encoder, dan trend speed, dan import PCI lain. Terus habis itu ini adalah otak utama algoritma SVM ini adalah from sklearn.svm import xpj, dan ini adalah kita yang menambahkan model pembanding, yaitu ada logistic regression, random forest, connector, classifier, ya, untuk membandingkan nanti ya. Oke, ini penyetaraan data atau pre-processing. Nah, standar scalar ini itu saya menggunakan standar scalar untuk men-scaling data atau penyetaraan skala fitur lah. Nah, terus ada square fit transform, nah, untuk menghitung rata-rata dan standar. Terus ini adalah scalar transform, ini untuk mengubah data ujinya dan menghasilkan output seperti ini, ukuran data dan tiganya itu kita tidak suka dan lain-lain. Nah, mencari pagar terbaik atau eksperimental di sini. Nah, ini ada for.xg in kernel config, ini untuk melakukan pengulangan looping untuk melatih model berbagai bahasa seperti linear, RBF atau Gaussian, terus polinomial, derajat 3, dan sigmoid. Terus habis itu ada model fit, ini adalah melatih model menggunakan data yang sudah scaling tadi, yang sudah scaling ini. Nah, ini dilatih di sini untuk mencari pagar yang terbaik. Nah, hasil eksperimennya yaitu menghasilkan SVM linear yang menghasilkan akurasi tertinggi sebesar 75,93 dan SVM RBF 74,92, terus sigmoid dengan 74,01 dan polinomial derajat 3 dengan 69,15. Oke. Dan kesimpulan tadi yaitu adalah linear yang tertinggi, SVM linear tertinggi karena dia mempunyai akurasi yang sangat tinggi dibanding yang lain. Dan ini untuk optimasi otomatis. Setelah melakukan kernel potensial tadi, nah, dia akan dioptimasi secara otomatis dengan menggunakan grid search CV, berfungsi untuk mencoba berbagai kombinasi parameter secara otomatis. Nah, grid search CV. Nah, kombinasi ini adalah mencoba nambah kandidat, dan habis itu setelah dicoba dengan nambah kandidat bahwa ditemukan base paramnya yaitu adalah 10, jadi C sama dengan 10 dan gamanya auto. Ini untuk base paramnya untuk terbaik lah. Nah, evaluasi yang sudah dioptimasi jadi tune yaitu pada data uji, tes akurasi ini adalah 73,33% ya, yang sudah dievaluasi. Nah, klasifikasi report ini untuk memberikan rincian trauma untuk setiap kelas ya, ini seperti inilah. Ini untuk memberikan rincian saja. Nah, hasil klasifikasi kode adalah kode dataset loading dengan hasil output 4.424 data mahasiswa terima sempurna, terus
kernel linear dengan akurasi 75,93% terbaik untuk data ini itu min, C, dan gamma untuk menemukan parameter paling stabil yaitu C10 yang tadi. Analisis keunggulan dan keterbatasan SVM. Keunggulan SVM yaitu efektif di ruang high dimensional atau data overfitting karena trik membuat efisien. Keterbatasannya lah pada data besar, jadi data parameter, jadi data fitur scaling sulit diinterpretasi. Nah, ini adalah untuk perbandingan SVM dengan model lain. Nah, kesimpulan dari ini adalah SVM sebenarnya bagus, tapi untuk data yang lebih kecil, dan dia keunggulannya juga memori efisien atau penggunaan memori yang lebih sedikit dibanding model lain. Ada juga kinetic dan robust terhadap overfitting, itu kelebihan SVM. Nah, untuk keterbatasannya itu pada dataset yang besar. Dengan contoh yang kita gunakan yaitu dataset student tadi, dengan dataset yang bisa dibilang cukup besar, jadi bisa dibilang lebih lambat dibanding model lain itu. Terus sensitif terhadap hyperparameter, terhadap fitur scaling, terhadap fitur scaling itu. Lalu dia juga sulit diinterpretasi. Nah, ini adalah contoh-contoh tes akurasi, logistik, object relation, random forest, GNSNEC per SVM, nah, seperti itu. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.